Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yohandri, PhD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan tim untuk melaksanakan kegiatan penelitian tahun anggaran 2020. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu reviewer yang telah memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan penelitian saya dengan tim. Perkenalkan, saya Nita Sofia, SPD MPDE, selaku Ketua Penelitian, dengan anggota Ibu Sri Arita, SPD MPDE, dan Ibu Mentari Ritonga, SPD MPDE. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian saya dengan judul Analisis Literasi Keuangan Pelaku UMKM Kota Payakumbuh. Bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini yaitu peran penting dari usaha kecil mikro menengah atau yang kita sebut dengan UMKM sangat dirasakan oleh perekonomian Indonesia. Besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat diharapkan. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus dapat mengelola usahanya dengan optimal agar usahanya berjalan dengan baik. Hal penting yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM adalah memiliki literasi keuangan agar mereka mampu mengelola keuangan usahanya. Literasi keuangan merupakan pengetahuan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, termasuk keterampilan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman dan menetapkan keputusan keuangan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan. Menurut OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2016 masih rendah, yaitu 29,7%. Sedangkan literasi keuangan masyarakat Provinsi Sumatera Barat berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 26%. Rendahnya tingkat literasi keuangan menandakan bahwa masyarakat belum memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai produk atau layanan jasa keuangan serta dalam pengelolaan keuangan mereka. Pelaku UMKM juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai produk atau layanan jasa keuangan agar pelaku UMKM tidak hanya menopang kepada pembiayaan perbankan yang konvensional saja, namun dapat memanfaatkan produk layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang inovatif. Perekonomian Kota Payakumbuh sebagian besar digerakkan oleh UMKM. Menurut data yang diperoleh pada Dinas Koperasi dan UMKM, sektor UMKM Payakumbuh mendominasi kegiatan usaha di Payakumbuh, yaitu sebesar 97%. Banyaknya jumlah UMKM di Payakumbuh membuat pemerintah Kota Payakumbuh sangat berharap agar UMKM yang dijalankan berjalan dengan baik, sehingga kesejahteraan perekonomian masyarakat Kota Payakumbuh meningkat. Namun berdasarkan observasi awal yang saya lakukan, banyak pelaku UMKM yaitu sebesar 60% di Payakumbuh tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait dalam pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi dan tidak adanya pembukuan yang jelas atas keuangan usaha tersebut. Sehingga banyak pelaku UMKM yang menggunakan uang yang mestinya digunakan untuk operasional usahanya tetapi digunakan untuk keperluan pribadi. Akibatnya, pelaku UMKM kesulitan mengembalikan pinjaman dan kesulitan dalam melakukan pemantauan terkait perkembangan usahanya. Minimnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap produk layanan jasa keuangan juga mengakibatkan pelaku UMKM hanya menopang pembiayaan pada perbankan konvensional saja. Padahal mereka dapat memanfaatkan produk dan yang layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang inovatif dan bervariatif. Hal tersebut akan berdampak ketika usaha yang dijalankan terkendala, maka pelaku UMKM cepat mengalami kebangkrutan serta aset mereka
peroleh selama melakukan usaha tersebut terjual habis. Beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan yaitu gender, tingkat pendidikan, religiusitas, dan pelatihan keuangan. Laki-laki cenderung melek keuangan dibandingkan wanita. Laki-laki memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan serta memiliki pengetahuan terkait produk jasa keuangan dibandingkan dengan wanita. Seseorang dengan pendidikan tinggi diharapkan memiliki ilmu yang tinggi pula. Seseorang yang taat beragama Islam akan hemat dalam penggunaan dan pemanfaatan uangnya karena Islam mengajarkan agar tidak berlebihan sehingga lebih melek keuangan. Melek keuangan juga dapat diperoleh melalui pelatihan keuangan. Berdasarkan data yang saya peroleh pada saat observasi awal, 55% pelaku UMKM adalah perempuan dan 80% pelaku UMKM hanya memiliki pendidikan tertinggi yaitu SMA. Kemudian 90% pelaku UMKM Kota Payakumbuh tidak pernah mengikuti pelatihan keuangan. Nah, berdasarkan hal inilah saya dan tim tertarik melakukan penelitian mengenai analisis literasi keuangan pelaku UMKM Kota Payakumbuh. Adapun permasalahan penelitian dalam penelitian ini yaitu apakah gender mempengaruhi literasi keuangan pelaku UMKM Kota Payakumbuh? Kedua, apakah tingkat pendidikan mempengaruhi literasi keuangan Kota Payakumbuh? Yang ketiga, apakah religiusitas mempengaruhi literasi keuangan pelaku UMKM Kota Payakumbuh? Yang keempat, apakah pelatihan keuangan mempengaruhi literasi keuangan pelaku UMKM Kota Payakumbuh? Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Ada di sini gender, kemudian tingkat pendidikan, religiusitas, pelatihan keuangan. Keempat ini akan mempengaruhi literasi keuangan. Gender atau jenis kelamin merupakan yang membedakan makhluk hidup sebagai laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin dari responden penelitian yaitu laki-laki dan wanita. Selanjutnya, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tingkat pendidikan di sini yang dimaksud adalah tingkat pendidikan formal, yaitu pendidikan dasar, menengah, pertama, menengah atas, dan pendidikan tinggi serta pasca sarjana. Kemudian, religiusitas merupakan sikap atau kesadaran yang muncul atas dasar kepercayaan dan keyakinan seseorang terhadap agamanya. Selanjutnya, pelatihan keuangan merupakan pelatihan pengelolaan keuangan yang pernah diterima oleh pelaku UMKM. Kemudian bab 3, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh gender terhadap literasi keuangan pelaku UMKM Kota Payakumbuh. Kedua, mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan pelaku UMKM Kota Payakumbuh. Yang ketiga, mengetahui pengaruh religiusitas terhadap literasi keuangan pelaku UMKM Kota Payakumbuh. Yang keempat, mengetahui pengaruh pelatihan keuangan terhadap literasi keuangan pelaku UMKM Kota Payakumbuh. Kemudian, adapun luaran dari penelitian ini adalah proceeding seminar internasional bereputasi. Kemudian C, kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian ini berupa teori mengenai analisis literasi keuangan pelaku UMKM. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian dalam menganalisis peranan gender, tingkat pendidikan, religiusitas, dan pelatihan keuangan sebagai faktor dari literasi keuangan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dalam hal ini menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi literasi keuangan terhadap pelaku UMKM di Kota Payakumbuh belum pernah dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penelitian lain hanya menganalisis 2 faktor, sementara penelitian ini menganalisis 4 faktor yang berdasarkan literatur yang sudah diperoleh. Terkait dengan salah satu variabel yaitu religiusitas yang dikaitkan dengan literasi keuangan, masih sedikit sekali penelitian yang meneliti tentang hal ini. Religiusitas merupakan variabel yang menarik diteliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap literasi keuangan seseorang.
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat oleh pemerintah kota serta pelaku UMKM itu sendiri dalam meningkatkan literasi keuangannya. Lanjut bab 4, metode penelitian. Adapun tahap penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama tahap perencanaan, merumuskan dan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi dan literatur terkait dengan variabel penelitian, serta menyiapkan dan merencanakan hal-hal yang dibutuhkan untuk penelitian, termasuk perizinan untuk melakukan penelitian. Tahap 2, uji alat ukur instrumen, menyiapkan instrumen penelitian yaitu angket yang disusun berdasarkan indikator yang dirujuk dari teori yang digunakan. Selanjutnya dilakukan uji coba angket tersebut sehingga angket yang digunakan valid dan reliable. Tahap ketiga, pelaksanaan penelitian. Untuk mengumpulkan data dilakukan penyebaran angket kepada responden yaitu pelaku UMKM Kota Payakumbuh yang termasuk ke dalam sampel penelitian. Tahap keempat, analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis dengan teori yang ada. Tahap kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis data kesesuaian dengan maksud dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian adalah di Kota Payakumbuh. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi seluruh pelaku UMKM Kota Payakumbuh yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh. Sampel, pengambilan sampel menggunakan proportif sampling, di mana pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Jadi sampel jumlah 100 pelaku UMKM Kota Payakumbuh. Variabel yang diukur di sini variabel bebas X1 gender, variabel bebas yang kedua X2 tingkat pendidikan, variabel bebas X3 religiusitas, variabel bebas X4 pelatihan keuangan, yang keempat dan yang selanjutnya variabel terikat literasi keuangan. Metode analisis data untuk pengujian instrumen menggunakan validitas dan reliabilitas. Kemudian untuk analisis data menggunakan regresi logistik. Tahapan yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama menyusun perencanaan teknis penelitian dengan semua anggota peneliti. Kedua, melakukan studi literatur. Yang ketiga, merancang kuesioner penelitian. Keempat, melaksanakan uji coba kuesioner penelitian. Yang kelima, menyebarkan kuesioner penelitian kepada responden. Yang keenam, mentabulasi data hasil penelitian. Dan terakhir, luaran yang telah dicapai yaitu telah mensubmit abstrak artikel di seminar di Proceeding International Progress in Social Science, Humanities, and Education Research Symposium yang diselenggarakan oleh LP2M Universitas Negeri Padang. Dan rencana tahap berikutnya yaitu mengolah data hasil penelitian. Pertama, yang kedua melakukan hasil analisis data berdasarkan pada kajian teori yang telah dibuat. Ketiga, menyelesaikan draft artikel yang telah dibuat yang akan dipublish pada Proceeding Seminar Internasional Bereputasi. Yang keempat, publikasi artikel hasil penelitian. Yang kelima, menyusun hasil laporan akhir penelitian. Dan selanjutnya terakhir menyelesaikan logbook dan SPTJB penggunaan anggaran 100%. Kesimpulan, besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat diharapkan. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus dapat mengelola usahanya dengan optimal agar usaha berjalan dengan baik. Hal penting yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM adalah literasi keuangan agar mereka mampu mengelola keuangan usahanya. Literasi keuangan merupakan pengetahuan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, termasuk keterampilan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman dan menetapkan keputusan keuangan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan adalah gender, tingkat pendidikan, religiusitas, dan pelatihan keuangan. Laki-laki cenderung lebih melek keuangan dibandingkan wanita. Laki-laki memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan serta memiliki pengetahuan terkait produk dan layanan jasa keuangan dibandingkan dengan wanita. Seorang dengan berpendidikan tinggi diharapkan memiliki ilmu yang tinggi pula. Seorang yang taat beragama Islam akan hemat dalam menggunakan dan memanfaatkan
uang karena Islam mengajarkan agar tidak berlebihan sehingga lebih melek keuangan. Melek keuangan dapat diperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan keuangan. Sekian persentase dari laporan kemajuan penelitian. Terima kasih atas kritik dan saran yang nantinya diberikan kepada saya dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.